أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, masih dalam puasa Dzulhijjah, puasa pelaksanaan ibadah haji, puasa pelaksanaan hari raya Idul Adha. Salah satu amalan yang sangat terlihat dan paling terlihat di bulan Dzulhijjah ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa indallah illa al-jannah. Seorang yang mendapatkan haji mabrur, maka ganjarannya tidak akan lain di sisi Allah melainkan surga. Hadirin Allah, kemarin saya pada saat dihubungi oleh panitia masjid, saya diingatkan ini juga khutbah. Saya sedang berada di kampung halaman di Biren, saya dari Biren. Kemudian jumpa dan silaturahmi dengan beberapa orang teman-teman di sana. Salah satu teman saya mengatakan, saya dari Banda Aceh, sekarang sedang kerja di Biren. Dulu dia punya seorang paman, abang dari ayahnya, seorang bisnismen besar di kota Banda Aceh. Itu di hotel Kuala Tripa, satu lantai itu saya tidak ingat lantai berapa. Satu lantai itu kantor paman dia semua, orang kaya raya. Namun demikian, dalam kondisi kaya raya, uang banyak, penghasilan mudah, ada indikasi yang tercium di hidung di perasaan kakeknya, ayah dan pamannya, kakek kawan saya, bahwa anaknya ini mendapat uang secara tidak sepenuhnya halal. Makanya ketika anaknya ini yang bisnismen besar ini, yang satu lantai kantornya ada di hotel Kuala Tripa itu, pada saat memberikan uang kepada ayahnya, kakek kawan saya ini, uang itu diambil dilempar ke muka anaknya. Kenapa? Karena ayahnya kecewa. Ayahnya kecewa karena anaknya belum bertobat. Kenapa? Ada indikasi yang terlihat di mata sang ayah, ini anakku ini mencari uang dengan cara yang tidak sepenuhnya halal. Salah satu keinginan ayahnya biar terlihat anaknya ini sudah bertobat, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji, sehingga anaknya untuk meridhokan hati ayah supaya terlihat dia sudah bertobat, memasukkan sertifikat haji. Ini cerita dari sang keponakan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak itu sudah bertobat, betul-betul bertobat dan betul-betul naik haji. Dipasukkan sertifikat haji dan dinampakkan kepada sang ayah bahwasanya dia sudah berangkat haji, sehingga sang ayah bergembira dan sejak saat itu sudah menerima santunan dan pemberian dari sang ayah. Tapi akhirnya ketahuan juga bahwa sang ayah belum memperoleh haji, dan akhirnya sang ayah marah lagi. Sampai seterusnya sang anak akhirnya betul-betul bertobat dan melaksanakan ibadah haji. Yang ini saya katakan dari kisah ini adalah bahwasanya salah satu peran pelaksanaan ibadah haji bagi seorang muslim adalah potensi untuk bertobat. Mungkin selama ini menunda-nunda tobat, nanti bertobat, nanti sajalah. Kalau sudah tua nanti baru aku bertobat, baru aku naik haji. Jadi naik haji itu adalah batas terakhir dia melakukan semua kejahatan, semua kemaksiatan. Kalau belum sudah puas dia melakukan semua kejahatan,
semua kemaksiatan, sudah puas dia mencicipi semua keharaman, baru di saat itu dia, saya sekarang ingin bertobat. Salah satunya dengan melakukan ibadah haji. Oke, kalau kita masih diberi umur panjang oleh Allah, tapi kalau tiba-tiba kita diberi kematian, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, kita tidak bisa mengakhirkan ajal kita, juga tidak bisa mendahulukan ajal kita. Alhamdulillah. Ya, kayak dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "A'dzarallahu yamri'in." Allah tidak lagi memberi uzur kepada seseorang balagha umrahu 60 sana, karena umurnya sudah mencapai 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun, ini Allah sudah tidak memberi lagi kesempatan uzur. Kenapa? Karena kalau sudah 60 tahun itu sudah syahwat sudah berkurang, keinginan duniawi sudah berkurang, sakit-sakitan sudah mulai datang, maka tidak ada celah lagi untuk mengatakan saya ingin berfoya-foya, saya ingin bersenang-senang. Itu batas terakhir 60 tahun. Ada riwayat 40 tahun. Kita ambil riwayat 60 tahun saja, memudahkan bagi kita. A'dzarallahu ila mudin balagha sinnahu wa umrahu 60 sana. Kalau sudah 60 tahun ini sudah selesai. Ya, Allah sudah benci kepada kita kalau kita tidak mensegerakan bertobat. Karena dari Allah, mungkin kita merasakan seperti tadi. Sebentar lagi, ajal yang bisa kita akhirkan. Dan Rasulullah mengatakan tadi, kalau sudah 60 tahun, itu Allah sudah benci kepada kita, sudah mencabut autor, ya, yang selama ini diberikan kepada kita. Amal ummati, umur rata-rata umat Rasulullah SAW baina 60 wa 70, antara 50 tahun dan 70. Itu rata-rata umat Nabi. Seperti Rasulullah sendiri berumur 63 tahun, Abu Bakar Siddiq berumur 63 tahun, Umar bin Khattab berumur 63 tahun, belum mencapai 70 tahun. Tapi rata-rata umur umat Muhammad SAW adalah ini salah satu bukti mukjizat Rasulullah SAW. Pada saat Nabi mengatakan kepada kita, umur kalian antara 60 sampai 70 rata-rata seperti itu, dan terbukti sampai sekarang. Jadi Nabi tidak berdusta. Realita yang membuktikan ucapan Nabi SAW. Ada yang 80, ada yang 90, itu sangat sedikit. Bahkan ada yang 100, itu sangat sedikit. Jadi berkaitan dengan menurut tobat ini, ya, jangan sampai kita seperti Fir'aun. Ketika sudah tenggelam, amantu bima amanat bihi Bani Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Apa kata Allah? Al-an wa sekarang. Jinak baru. Al-an wa qad asaita. Dulu kamu berfoya-foya, dulu kamu bermaksiat. Sekarang coba bayangkan diri Allah. Kalau Allah letakkan posisi Anda sebagai Fir'aun, letakkan posisi Anda sebagai hamba yang dikatakan oleh Allah jenuh berdoa. Bayangkan sedihnya perasaan kita karena bahasa itu dilontarkan kepada kita. Makanya kata Allah, jangan kita menunda-nunda. Dan salah satu betul-betul orang hamba umat Nabi Muhammad SAW, ketika dia punya keinginan untuk bertobat adalah melaksanakan ibadah. Itu nampak keseriusan yang bertobat lebih besar. Ada salat, ya, salawatul khams, kemudian Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat, salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, itu potensi untuk mendapatkan pengampunan dosa. Idza juga al-kabair, kalau kita meninggalkan dosa besar. Ada potensi mingguan, potensi bulanan, potensi tahunan. Tapi kalau haji ini, potensi tahunan ini, peluang tahunan ini adalah ini keseriusan yang lebih besar. Kenapa? Karena ibadah haji kita libatkan semua aspek yang kita miliki. Kita libatkan badan,
kita libatkan waktu kita libatkan harta kita libatkan jiwa kita. Tidak semua. Kalau zakat oke, zakat cuma harta kita. Salat cuma badan kita. Tapi kalau haji ini kita libatkan semua yang kita miliki. Hanya al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ada ganjaran yang diberikan oleh Allah melainkan jannah. Hadirin macam Allah. Allah dalam surat An-Nisa berfirman berkaitan dengan kapan Allah menerima taubat seorang hamba. Pada ayat 17 surat An-Nisa Allah berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi." Taubat itu sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada hamba untuk siapa? Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Yang dia kerjakan dosa itu tanpa dia sengaja. Bijahalatin, tanpa dia sengaja. Apa lagi? Thumma yatubuna min qaribin. Setelah dia berbuat dosa tanpa sengaja lagi, kemudian dalam waktu seketika, secepat mungkin dia yatubuna min qaribin, secara tempoh waktu yang sangat dekat. Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakim. Dan bagi mereka yang Allah berikan taubat. Selanjutnya ayat 18 Allah mengatakan, "Walaysa lit-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Bukanlah taubat itu bagi mereka yang mengerjakan sayyi'at, dosa-dosa yang sangat besar, sangat banyak. Kemudian hatta idza hadara ahadahumun maut, ketika ajal sudah datang, sudah sakit-sakitan, qala inni tubtu al-an, jinna wa taubat wa Allah Ta'ala. Bukan untuk mereka Allah memberikan taubat. Kalau kita sudah ajal, sudah seperti Fir'aun, sedikit lagi mau meninggal, kita melakukan taubat, Allah akan mengatakan jinna wa. Jangan kita seperti itu. Hadirin Allah, berkaitan dengan sisi yang terlihat dari seorang bertobat. Terlihat dari wajahnya sudah ceria, ya, sudah dekat dengan masyarakat, sudah bergaul dengan fakir miskin dan siapa saja. Kemarin cuma orang besar saja yang dia gauli, sudah ke masjid. Itu sisi yang positif. Ada sisi negatif. Dulu dia kehidupannya mewah, mobil banyak, rumah mewah, kemana-mana dia pergi dihormati. Setelah dia bertobat, sudah terlihat sakit-sakitan, rugi bisnis di sana sini, ya, seakan-akan menjadikan perasaannya menyesal aku bertobat. Tapi yang inilah, itulah cara Allah untuk merobohkan dosa-dosa yang kita miliki. Dengan cara seperti itulah Allah mensucikan diri kita ini. Ma yuslimul muslimu muslima min nasabin wala wasabin. Tidak sekalipun ditimpa terhadap seorang muslim dari kesusahan, dari kesakitan, wala hammin hatta syaukatu yushakuha, sampai satu duri masuk ke tangan kita, illa kafaratun, untuk dosa-dosa kita. Melainkan itu adalah cara Allah untuk menjatuhkan dosa-dosa. Memang seperti itu. Sudah bertobat, rugi bisnis. Sudah bertobat, mulai sakit-sakitan. Cara Allah untuk membersihkan kita setelah ajal kita ini, oleh malaikat maut, harapannya kita sudah bersih. Apalah artinya harta yang kita punya ini? Semua juga tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Semua akan diambil. Itulah barangkali mungkin kita sampaikan kaitan dengan hikmah dari momen pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekarang kita masuk berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة